kita. Tapi apakah memang puasa Arafah itu karena tanggal 9 Dzulhijjahnya atau karena wukufnya orang di Arafah? Ada berapa dalil-dalil yang menunjukkan bahwa memang karena tanggal 9 Dzulhijjahnya dan bukan karena wukuf di Arafahnya. Pertama, dalil yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Nasa'i dalam sunannya, disebutkan an Hunaidah bin Khalid an imra'atihi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah, berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Entah maknanya 9 hari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 termasuk puasa Arafah, atau maksudnya sini tanggal 9 Dzulhijjah puasa Arafah khusus, dan Asyura, dan 3 hari di setiap bulannya. Hadis ini khusus sekalian diriwayatkan Imam Abu Daud dan Nasa'i dan Imam Ahmad, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dan sahihkan oleh Imam Suyuti. Walaupun sebagian melemahkannya, tapi hadis ini banyak yang mengambil sebagai dalil dan disahihkan oleh sebagian ulama kita. Apa wajhul istidlalnya? Di sini ada dikatakan Nabi SAW kana, apa artinya kana? Kana lalu datang setelahnya fi'il mudhari' menunjukkan istimrariyah dan menunjukkan telah berlalu. Adalah Nabi SAW sejak dahulu beliau selalu puasa 9 hari, atau maksudnya tanggal 9 Dzulhijjah. Yang jelasnya beliau puasa tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Hari Arafah. Pertanyaan, apakah waktu itu beliau berpuasa karena memperhatikan dan selalu mengikuti informasi tentang wukuf? Kapan Nabi kita haji? Kapan Nabi kita haji? Haji berarti ke Mekah, ya, beliau domisilinya di Madinah. Kapan Nabi kita haji? Berapa kali? 1 kali saja. Tahun berapa? 10 Hijriah. Apakah beliau puasa Arafah di situ? Puasa Arafah waktu haji? Tidak. Bahkan dalam hadis beliau disodorkan, karena memang orang yang haji tidak puasa Arafah, tidak puasa Arafah. Lalu puasa-puasa beliau sebelumnya, apakah beliau pakai patokan orang yang wukuf di Arafah? Tidak ada hadis yang mengatakan. Beliau selalu tanya, apakah orang sudah wukuf? Dan waktu itu butuh waktu berbulan-bulan untuk tahu keadaan di Mekah, ya, atau di tempat-tempat yang lain. Tempat-tempat yang lain juga butuh waktu untuk mengetahui apa yang terjadi di Mekah. Tidak disebutkan dalam sejarah bahwa beliau selalu meninjau dan mengamat-ngamati dan tunggu informasi kapan wukuf di sana. Maka sangat mungkin, dan itu yang kata ulama kita, bahwa beliau telah berpuasa bertahun-tahun sejak dahulu tanpa memperhatikan adanya tanggal berapa wukufnya di sana, tapi sesuai dengan apa yang telah menjadi standar hilal pada sejak 1 Dzulhijjah waktu itu. Itu diantara dalilnya, dan ini disebutkan oleh para ulama-ulama kita, ya, dalam wajhul istidlal dari hadis ini, dan juga sejarah menunjukkan yang seperti itu. Kemudian dalil yang lainnya adalah para ulama kita menyebutkan ketika menjelaskan puasa Arafah, ya, ketika menjelaskan puasa Arafah, mereka mengatakan puasa Arafah itu puasa karena tanggal 9 Dzulhijjah, bukan karena wukuf di Arafah. Ya, jadi kalau kita ditanyakan, biasa ditanya, kenapa dikatakan puasa Arafah? Mungkin banyak orang bilang karena orang wukuf di Arafah. Tapi ternyata penjelasan banyak ulama kita ketika mendefinisikan puasa Arafah, mereka mengatakan puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Kenapa mereka sebutkan seperti itu? Untuk mengisyaratkan bahwasanya tidak terikat dengan wukufnya. Siapa yang bilang seperti itu? Banyak ulama kita. Ibnu Qudamah, ya, dalam Muqninya, wafat tahun 620 Hijriah, dari kalangan mazhab Hambali, mengatakan adapun hari Arafah yang dimaksudkan adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Demikian juga Syamsuddin Al-Zarkashi dari mazhab Hambali juga mengatakan hari Arafah tidak diragukan adalah hari ke-9 Dzulhijjah. Beliau tidak mengatakan hari ketika orang wukuf di Arafah. Kemudian juga Syamsuddin Al-Karmani
wafat tahun 786, beliau menegaskan bahwa tanggal 9 bukan waktu wukuf, bukan patokan wukuf di Arafah, namun tanggal 9 Dzulhijjahnya. Itu juga dikatakan oleh Syamsuddin dikatakan oleh Al-Aini, Badruddin Al-Aini dari kalangan mazhab Hanafi, wafat tahun 855 Hijriah, bahwa yang dimaksudkan puasa Arafah adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Dan Zakaria Al-Ansari yang dalam mazhab Syafi'iyah dikenal sebagai Syekhul Islam, Zakaria Al-Ansari rahimahullah, beliau wafat tahun 926 Hijriah, mengatakan disunnahkan berpuasa pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Beliau tidak mengatakan yaitu waktu ketika orang wukuf di Arafah, beliau bilang waktu tanggal 9 Dzulhijjah. Demikian pula yang dikatakan oleh Syurbini, ya, salah seorang ulama besar juga dari kalangan Syafi'iyah, wafat tahun 977 Hijriah, mengatakan yang sama, puasa hari Arafah adalah puasa tanggal 9 Dzulhijjah, khususnya bagi yang tidak haji. Demikian pula dikatakan oleh Syamsuddin Ramli, ya, dan ini juga ulama besar di kalangan mazhab Syafi'iyah. Beliau mengatakan puasa hari Arafah adalah puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Al-Kharashi Al-Maliki juga mengatakan sabdanya Arafah dan Asyura adalah musim-musim yang bukan menjelaskan tempat wukuf, akan tetapi waktunya, bukan karena wukufnya tapi waktunya. Dan itu juga yang dikatakan oleh Abdul Hasan Al-Adawi dari mazhab Malikiyah, juga mengatakan yang sama. Umumnya mereka-mereka ketika menjelaskan puasa Arafah, mereka mengatakan puasa tanggal 9, ya. Mungkin mereka sebutkan itu karena sulitnya, ya, mengetahui waktu itu kapan wukuf di Arafah. Seandainya orang mesti tahu kapan wukuf lalu mereka berpuasa, maka banyak di antara mereka akan ketinggalan, tidak bisa melaksanakan puasa Arafah. Tapi kenapa bisa mereka berpuasa Arafah sejak dahulu? Karena memang mereka berpatokan pada tanggal 9-nya, ya, mereka tidak harus tahu apakah orang sedang wukuf atau tidak, atau belum wukuf waktu itu. Dan juga sebagian ulama kita mengatakan bahwa seandainya person wukuf, maka gimana, ya, bagaimana kira-kira jika, ya, tentu saja tidak diharapkan, tapi hampir terjadi, ya, pada masa Covid kemarin, seandainya tidak ada orang wukuf di Arafah di 1 tahun karena musibah atau gimana, ya, hampir saja orang tidak haji di masa-masa Covid kemarin. Untung ada, alhamdulillah, ya, walaupun sangat sedikit. Tapi seandainya tidak ada orang yang wukuf di Arafah, gimana? Berarti kita tidak puasa Arafah, karena puasa Arafah adalah puasa ketika ada orang wukuf. Apakah terhenti juga puasa Arafah disebabkan tidak adanya orang wukuf di Arafah? Ini tidak dikatakan oleh seorang pun ulama kita, karena mereka mengatakan tetap dianjurkan puasa pada hari Arafah, itu tanggal 9 Dzulhijjah, ya. Dan kita katakan tadi haji itu baru tanggal 9 diwajibkan. Bagaimana dengan yang lalu-lalu, ya, yang mana puasa Arafah ini sudah dianjurkan sejak awal-awal hijrah. Dan, ya, secara logika juga, jika orang selalu mengatakan puasa Arafah kita ikut Saudi karena wukuf di Arafah, maka kita banyak ini melaksanakan puasa Arafah tidak menunggu wukuf, karena kita dahulu dari mereka, ya, dahulu dari mereka. Wukuf itu kapan tanggalnya, kapan jamnya? Wukuf dimulai sejak subuh atau sejak maghrib atau sejak asar? Sejak apa? Sejak zuhur, ya, sejak zuhur wukuf. Wukuf di Arafah sejak zuhur. Taruhlah jam 12, ya, jam 12 wukuf, atau jam 1 mungkin kalau musim panas, jam 1. Jam 1 waktu Saudi mulai wukuf. Kita dengan mereka berapa? 5 jam, kita duluan. Berarti kita sudah jam 6. Saudara-saudara kita di Papua sudah jam 7. Sudah buka puasa mereka, orang barusan mau mulai wukuf. Jadi selama mereka puasa belum ada orang wukuf. Kalau mereka memang harus diikuti, ya, tunggu dulu, berarti jangan dulu puasa, jangan dulu puasa, nanti sudah wukuf baru kita puasa, ya. Kalau memang karena adanya mesti orang wukufnya, ya, karena patokan wukufnya. Ala kulli hal, ini masalah yang ada khilafnya di kalangan ulama kita, tapi lagi-lagi kita mau katakan khilafnya
bukan karena wukufnya orang atau tidak, tapi kembali pada khilafnya adalah apakah kita penganut ittihadul matali' atau penganut ikhtilaful matali'. Kalau kita sudah menganut bolehnya berbeda dalam satu negeri dalam berlebaran Idul Fitri dan juga dalam berpuasa Ramadan, maka itu juga kita katakan pada Idul Adha. Jangan lagi kita dibingungkan dengan apakah orang wukuf sudah wukuf atau belum wukuf, dan kita puasa berbeda dengan orang wukuf. Orang yang puasa juga nanti pada hari wukufnya di sana itu juga berpuasa pada saat orang belum wukuf bahkan, ya. Adapun kita, ya, setelah orang sudah wukuf kita puasa, ya. Tapi ini bukan masalahnya, yaitu bukan masalah. Tapi kita mau katakan bahwasanya bukan karena wukufnya maka kita berpuasa, tapi karena tanggal 9 Dzulhijjah. Oleh karena itu pun keutamaan hari Arafah yang ada itu juga berlaku pada tanggal 9 Dzulhijjah bagi kita yang tidak haji, ya. Bagi kita yang tidak haji, insyaallah taala. Wallahu taala alam. Dan yang terpenting, jangan terlalu lama berdebat, tapi yang paling penting manfaatkan hari-hari ini dengan sebaik-baiknya, ya. Allahul musta'an. Ya, jangan kita terlalu ramai berdebat lalu hari-hari Dzulhijjah berlalu dari waktu ke waktu ternyata sudah hampir habis, kita belum memanfaatkan dengan memaksimalkan amal-amal soleh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, kekuatan menjalankan apa-apa yang telah kita ketahui, dan semoga Allah menerima amal-amal soleh kita. Semoga Allah masih memperjumpakan kita dengan hari-hari puncak dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, hari Arafah, Idul Adha, hari-hari tasyrik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan kita. Barakallahu fikum, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.